Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang rumah nenek tua ini selamat dari banjir dan tetap kering. Allah menjaganya karena kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Hujan deras mengguyur Bekasi sejak pagi hari. Langit yang gelap tampak mengancam, seolah menandakan bahwa bencana besar sedang menunggu untuk terjadi. Air hujan yang terus-menerus turun, mulai menggenang di jalan-jalan, masuk ke dalam selokan yang sempit, dan merembes ke rumah-rumah warga. Namun, tidak ada yang siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jam menunjukkan pukul 5 sore ketika air mulai naik dengan cepat. Warga yang awalnya merasa tenang mulai panik ketika genangan air yang hanya mencapai mata kaki kini sudah mulai menyentuh lutut. Keadaan semakin kacau. Teriakan dan perintah tersebar di seluruh gang sempit tempat rumah-rumah kecil berdiri. Seorang ibu menggendong anaknya, terburu-buru memasuki rumah dan mengangkat perabotan ke tempat yang lebih tinggi. Astagfirullah, air semakin tinggi, teriaknya, memerintahkan anak lelakinya untuk mengangkat lemari ke atas meja. Di sebuah warung kecil di sudut gang, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kecemasan berusaha menumpuk karung pasir di depan pintu, namun air terus merambat masuk, menembus celah-celah kecil. Ini sudah seperti banjir besar tahun lalu, gumamnya sambil terus berusaha mencegah air masuk ke dalam warungnya. Di sepanjang jalan, air semakin tinggi. Di sudut jalan, Dika berdiri kebingungan melihat betapa cepatnya air terus naik. Ibuku meminta masuk, teriaknya, namun matanya tetap terpaku pada air yang semakin meluap, membawa arus deras yang menyeret segala sesuatu yang ada di jalannya. Motor-motor yang diparkir di pinggir jalan hanyut begitu saja. Pohon-pohon tumbang. Arus deras membawa segala sesuatu yang ada di hadapannya. Suara gemuruh air bercampur dengan jeritan warga yang berusaha menyelamatkan diri. Saat malam semakin larut, hujan terus turun tanpa ampun, membuat suasana semakin mencekam. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sebuah rumah kecil yang terletak di tengah pemukiman. Rumah ini milik seorang perempuan tua bernama Embok Sarmi. Meskipun air telah menggenangi rumah-rumah sekitar hingga setinggi paha, halaman rumah Embok Sarmi tetap kering. Tidak ada jejak air sedikit pun yang tampak di sekitar rumahnya. Warga yang melihat kejadian ini mulai merasa heran dan penasaran. Kenapa rumah Embok Sarmi tidak kena banjir? Semua rumah sudah terendam, tapi rumahnya tetap kering. Gumam Bu Mirah, salah seorang tetangga, dengan mata terbelalak. Ia menoleh ke arah rumah Embok Sarmi. Matanya dipenuhi keheranan. Rumah kita sudah kayak kolam renang, tapi rumah Embok Sarmi tetap kering seperti gurun pasir. Keanehan ini semakin menjadi-jadi, membuat warga lain juga mulai membicarakan fenomena yang tidak dapat dijelaskan ini. Dika, yang sejak tadi hanya memperhatikan dari kejauhan, kini merasa penasaran dan mendekat. Apa mungkin karena letak rumahnya lebih tinggi? Gumamnya dalam hati. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Rumah-rumah di sekitar Embok Sarmi sudah terendam air hingga setinggi pinggang, sementara tanah di halaman rumahnya tetap kering. Ada sesuatu yang aneh di sini, pikir Dika. Warga mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya kekuatan tak terlihat yang melindungi rumah Embok Sarmi. Beberapa orang bahkan mulai menduga bahwa Embok Sarmi memiliki sesuatu yang bisa menghalangi air untuk masuk. Namun, meskipun ada dugaan bahwa nenek tersebut menggunakan kekuatan mistis atau ilmu gaib, tidak ada yang bisa membuktikan apa yang terjadi. Saat malam semakin larut dan hujan terus mengguyur, Dika memutuskan untuk lebih mendekat lagi ke rumah Embok Sarmi. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Kenapa rumah nenek itu tetap kering dan tidak tersentuh oleh banjir besar ini? Malam semakin gelap, dengan suara petir yang sesekali menyambar langit Bekasi yang muram. Hujan tak juga berhenti, bahkan semakin deras, menghancurkan apa saja yang ada di jalan-jalan.
Di tengah kekacauan ini, Dika berdiri diam, menatap rumah Embok Sarmi dengan rasa penasaran yang semakin membara. Setiap kali ia mengalihkan pandangannya ke rumah nenek tua itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dika melangkah perlahan menuju rumah Embok Sarmi, tanpa rasa takut. Meskipun air di sekitar semakin deras, ia mendekat dengan hati yang penuh pertanyaan. Namun, semakin ia mendekati rumah itu, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Seolah ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk maju lebih jauh. Seperti ada kekuatan yang tak tampak, tapi jelas terasa di sekitarnya. Warga yang sudah berkumpul di sekitar rumah Embok Sarmi mulai berbisik-bisik dengan suara cemas. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Pak Rustam, salah satu warga yang baru saja tiba. "Kenapa rumah ini tetap kering? Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi air untuk masuk." Lanjutnya, matanya masih tertuju pada halaman rumah yang kering, tak tersentuh oleh banjir yang melanda seluruh desa. Beberapa warga mulai merasa ketakutan. Mereka berbisik tentang kemungkinan adanya jin atau kekuatan gaib yang melindungi rumah Embok Sarmi. Namun, Dika tidak percaya begitu saja dengan semua rumor yang beredar. Ia yakin ada penjelasan lain yang lebih rasional. "Ini bukan ulah jin, ini pasti ada alasan lain," pikir Dika, meskipun perasaan aneh semakin membayanginya. Sementara itu, seorang warga, Pak Budi, memberanikan diri untuk mendekati halaman rumah Embok Sarmi. Dengan hati-hati, ia melangkah melalui genangan air yang semakin tinggi. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya menjauh dari rumah nenek itu. Tapi Pak Budi terus maju, meskipun dengan rasa ragu yang semakin membesar. Begitu ia menginjakan kaki di halaman rumah Embok Sarmi, ia merasakan keanehan yang semakin jelas. Tanah di halaman itu terasa kering dan padat, meskipun air di sekitarnya semakin tinggi. Bahkan, air yang ada di sekitar rumah nenek itu seolah enggan menyentuhnya. Pak Budi berhenti sejenak, menatap tanah di sekelilingnya yang seakan-akan menolak air untuk masuk. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. "Bagaimana bisa tanah di sini tetap kering sementara di seluruh desa sudah terendam air setinggi pinggang?" Di dalam rumah, Embok Sarmi duduk tenang di beranda, memandang langit yang gelap dan mendung. Wajahnya yang keriput tampak tidak terpengaruh oleh kekacauan di luar. Bahkan, ia tampak tidak terganggu oleh riuh rendah suara teriakan warga yang mencari tempat lebih tinggi untuk berlindung. Dika yang semakin penasaran memutuskan untuk mendekat lebih jauh. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan ini. Dengan langkah mantap, ia mendekati pintu rumah nenek itu. Begitu ia menapakkan kaki di depan pintu, suasana seketika berubah. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan, lebih sejuk, dan terasa damai meskipun hujan masih mengguyur dengan deras. Dika melangkah masuk ke dalam rumah Embok Sarmi. Di dalam, suasana berbeda jauh dengan kekacauan yang terjadi di luar. Rumah itu terasa begitu tenang, seolah-olah terjaga dari segala bencana yang terjadi di sekitar. Di sudut ruangan, sebuah lampu minyak menyala redup, memberikan cahaya lembut yang menambah suasana damai. Embok Sarmi yang sejak tadi duduk diam, kini menatap Dika dengan tatapan lembut namun penuh makna. Dika merasa seperti ada sesuatu yang besar yang ingin disampaikan, namun ia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. "Embok, kenapa rumah ini tetap kering? Semua rumah sudah terendam, tapi rumah Embok tetap aman," tanya Dika dengan hati yang penuh penasaran. Dengan suara pelan, Embok Sarmi tersenyum tipis dan menjawab, "Karena Allah menjaga rumah ini, Nak. Semua yang terjadi adalah kehendaknya." Jawaban itu begitu sederhana, namun terasa begitu mendalam bagi Dika. Ia terdiam sejenak, merasa ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Sementara itu, di luar rumah, air banjir terus naik. Namun rumah Embok Sarmi tetap tidak tersentuh sedikitpun oleh air yang meluap. Keanehan ini mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga. Mereka yang awalnya merasa bingung dan takut, kini mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang beranggapan bahwa Embok Sarmi menggunakan ilmu gaib,
Ada pula yang mulai merasa bahwa rumah nenek itu dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Namun, Dika merasa ada penjelasan lain yang lebih sederhana di balik semua ini. Ia merasa semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang melindungi rumah nenek tua itu. Sebuah kekuatan yang datang dari doa dan keimanan yang tulus kepada Allah. Hari semakin larut, dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Banjir semakin meluas, merendam setiap jalan dan rumah di desa. Terlihat beberapa warga yang telah menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, sementara yang lainnya hanya bisa melihat rumah mereka yang perlahan tenggelam. Suara teriakan dan tangisan memenuhi udara, menciptakan suasana yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Namun, di antara kekacauan itu, rumah Embok Sarmi tetap berdiri kokoh. Tak ada air yang menggenang di halaman rumahnya, bahkan tanah di sekitar rumahnya tampak tetap kering, seperti ada dinding tak kasat mata yang menghalangi air untuk masuk. Fenomena ini semakin memicu rasa penasaran dan ketakutan di kalangan warga. Beberapa orang mulai berdiskusi tentang kemungkinan ada kekuatan gaib yang melindungi rumah Embok Sarmi. Mungkin dia memiliki ilmu gaib yang bisa menahan air, kata Pak Herman, salah satu warga yang semakin curiga. Tapi, kenapa hanya rumah ini yang tetap kering? Kenapa bukan rumah yang lebih kokoh atau lebih tinggi? Warga yang mulai merasa panik ini tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka mulai berkumpul di sekitar rumah Embok Sarmi, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang mendekat dengan hati-hati, ada pula yang hanya berdiri di kejauhan, menatap dengan penuh rasa heran. Dika, yang sejak tadi dia memperhatikan, semakin merasa ada yang tidak beres. Ia tidak percaya dengan semua spekulasi yang beredar di kalangan warga. Tidak mungkin ini semua hanya kebetulan, pikirnya dalam hati. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Akhirnya, Dika memutuskan untuk mendekati rumah itu sekali lagi. Dengan langkah mantap, ia melangkah melewati genangan air yang semakin dalam. Namun, saat ia semakin dekat dengan halaman rumah, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar rumah Embok Sarmi terasa semakin kering, dan air yang ada di sekitar rumah tampak semakin deras. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi air itu untuk mendekat. Dika berhenti sejenak dan menatap sekitar. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Dari kejauhan, tampak seekor ular besar yang melingkar di sekitar rumah Embok Sarmi. Ular itu terlihat seperti penjaga, menjaga rumah nenek tua itu dari ancaman luar. Dika terkejut, namun ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Ular itu tidak terlihat berbahaya. Sebaliknya, ular itu tampak tenang dan seolah mengetahui tugasnya dengan sangat jelas. Tak lama kemudian, Dika melihat Embok Sarmi keluar dari dalam rumah dengan langkah tenang. Wajah nenek itu tampak penuh kedamaian, dan dengan lembut ia mengangkat kakinya dan melangkah naik ke tubuh ular yang melingkar di sekitar rumahnya. Ular itu tidak bergerak agresif, malah dengan lembut mendukung langkah Embok Sarmi. Dika yang menyaksikan pemandangan ini merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ada perasaan yang begitu mendalam yang membuatnya tak mampu berkata-kata. Embok Sarmi, apa yang sebenarnya terjadi? Dika akhirnya bertanya dengan suara pelan, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dengan senyum yang tetap tersungging di wajahnya, Embok Sarmi menjawab, "Semua ini adalah perlindungan dari Allah. Nah, ular ini bukanlah penjaga yang berbahaya, melainkan pertanda bahwa rumah ini dijaga dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kita lihat." Dika yang mendengar jawaban itu semakin terdiam. Kata-kata nenek itu begitu sederhana, namun terasa begitu dalam. Ada kekuatan yang tak terungkapkan di balik perlindungan ini, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia biasa. Malam semakin larut, dan hujan terus mengguyur dengan deras. Di luar rumah, suara gemuruh air semakin keras. Namun rumah Embok Sarmi tetap berdiri kokoh, kering, dan aman. Beberapa warga yang sebelumnya merasa takut, kini mulai mendekat dengan rasa keheranan. Mereka melihat ular besar yang terus melingkar di sekitar rumah nenek itu, namun mereka tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka merasa ada sesuatu yang menenangkan di sekitar rumah itu. Dika yang masih terdiam,
mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Perlindungan ini datang dari kekuatan yang jauh melampaui segala ilmu gaib atau kekuatan mistis. Itu adalah kekuatan Allah yang menjaga rumah Embok Sarmi, dan itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi Dika dan warga lainnya. Namun, meskipun mereka semakin yakin bahwa ini semua adalah kehendak Allah, rasa penasaran masih mengganggu mereka. Bagaimana mungkin rumah yang begitu sederhana dan rapuh bisa tetap selamat dari bencana besar seperti ini? Adakah lebih banyak yang bisa dipelajari dari kisah Embok Sarmi? Pagi mulai menyingsing. Meski hujan masih mengguyur tanah Bekasi dengan derasnya. Banjir telah menggenangi seluruh wilayah, merusak rumah-rumah, dan membawa musibah bagi banyak warga. Namun, ada satu rumah yang tetap berdiri kokoh di tengah semua ini, seolah menjadi saksi kebesaran Allah. Rumah itu adalah milik Embok Sarmi, yang kini semakin dikenal di kalangan warga sebagai tempat yang tak tersentuh banjir. Dika, yang sejak malam tadi masih terpesona dengan kejadian yang ia saksikan, tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang telah terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat berharga yang perlu ia pelajari dari nenek tua itu. Semua orang di sekitar rumah Embok Sarmi kini semakin banyak berdatangan. Penasaran ingin mengetahui rahasia di balik rumah yang tetap kering di tengah bencana besar ini. Dika memutuskan untuk mendekati Embok Sarmi sekali lagi, kali ini dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Ia ingin memahami lebih jauh tentang kekuatan yang telah menjaga rumah nenek tersebut. Saat Dika sampai di beranda rumah nenek, Embok Sarmi sedang duduk di kursi kayu yang sederhana. Di sebelahnya, ular besar yang semalam ia lihat, kini terbaring diam di tanah. Ular itu tidak terlihat berbahaya, malah tampak tenang seolah mengetahui tugasnya. Embok Sarmi mengangkat wajahnya dengan senyum yang penuh kedamaian saat Dika mendekat. "Embok, apakah benar rumah ini dijaga oleh ular?" tanya Dika, masih merasa takjub dengan kejadian yang ia saksikan. Embok Sarmi tersenyum lembut. Matanya yang sudah keriput itu memandang Dika dengan penuh pengertian. "Ular ini bukan penjaga seperti yang kamu kira. Nah, ular ini adalah simbol dari perlindungan Allah. Semua yang terjadi di rumah ini adalah berkah darinya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya." Dika menunduk, mencerna kata-kata nenek itu. Ia merasa semakin memahami bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Semua ini adalah manifestasi dari keimanan dan ketulusan seorang hamba kepada Allah. Embok Sarmi bukan hanya seorang wanita tua yang hidup sederhana, tetapi ia adalah contoh nyata dari bagaimana doa dan ketulusan hati bisa membawa perlindungan. "Jadi, apakah Embok selalu berdoa seperti itu?" tanya Dika dengan suara pelan. "Apakah itu yang membuat rumah Embok tetap aman?" Embok Sarmi mengangguk. Wajahnya menunjukkan rasa syukur yang mendalam. "Iya, Nak, doa adalah kunci. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang selalu mengingatnya. Rumah ini mungkin terlihat kecil dan sederhana, namun keimanan yang ada di dalamnya besar. Itulah yang menjaga rumah ini. Bukan karena kekuatan atau ilmu gaib, melainkan karena Allah yang melindungi kami." Dika semakin terdiam, merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam rumah itu. Meskipun di luar, banjir terus melanda, rumah Embok Sarmi tetap aman. Ular yang semalam ia lihat seolah menjadi penanda bahwa ada kekuatan luar biasa yang menjaga tempat ini. Suasana di sekitar rumah itu semakin ramai dengan warga yang datang untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua terheran-heran melihat bagaimana rumah sederhana ini tetap kering, sementara rumah-rumah lainnya tenggelam. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya kebetulan ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang melindungi rumah Embok Sarmi? "Embok, apakah rumah ini selalu seperti ini?" tanya Pak Rustam, salah satu warga yang penasaran. "Bagaimana bisa air tidak masuk ke dalamnya? Kami semua sudah terendam, tapi rumah ini tetap berdiri kokoh." Embok Sarmi tersenyum tipis dan menjawab dengan penuh kebijaksanaan. "Ini bukan karena aku, bukan karena rumah ini, tapi karena keimanan yang tulus kepada Allah. Di dalam rumah ini, kami selalu mengingat Allah. Kami selalu berdoa, meminta perlindungannya. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang percaya."
Warga yang mendengarkan kata-kata Embok Sarmi mulai merasa terharu. Beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata, menyadari bahwa di tengah bencana ini, mereka telah lupa untuk berserah diri kepada Allah. Mereka mulai merasa malu atas ketidakpastian mereka, dan banyak yang mulai merenung, bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka sudah cukup mengingat Allah dalam hidup mereka. Dika yang mendengar itu merasa terinspirasi. Ia merasa ada banyak hal yang perlu ia pelajari dari Embok Sarmi, tentang ketulusan hati, doa yang ikhlas, dan bagaimana beriman dengan sepenuh hati kepada Allah. Semua yang terjadi di sekitar rumah nenek itu mengajarkan Dika dan warga lainnya bahwa perlindungan dari Allah datang dengan cara yang tidak terduga, bahkan di tengah bencana sekalipun. Semoga kita semua bisa mengikuti teladan Embok Sarmi, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita, ujar Dika dalam hati, merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi sebuah pelajaran hidup yang akan selalu ia ingat. Pagi hari tiba dengan kabut tipis yang menyelimuti desa Bekasi. Meskipun banjir telah merendam sebagian besar wilayah, rumah Embok Sarmi tetap tegak berdiri. Semua orang yang berada di sekitar rumah nenek tua itu, kini merasa ada perubahan dalam diri mereka. Perlahan-lahan, mereka yang sebelumnya meragukan kekuatan doa dan iman, mulai menyadari betapa pentingnya berpegang pada ketulusan hati dan kepercayaan kepada Allah. Setiap detik, Dika merasa semakin terpesona dengan rumah Embok Sarmi dan cara hidup nenek itu. Meski tinggal di rumah sederhana, nenek itu menunjukkan kedamaian yang luar biasa, kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Banjir yang menggenangi desa tidak mampu mengusik ketenangan yang ada di rumah nenek itu. Air yang begitu deras dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, tidak mampu menembus rumah yang didasari oleh doa dan ketulusan hati. Dika berdiri di depan rumah Embok Sarmi, memandangi ular besar yang sekarang tampak berdiam di sekitar rumah. Ular itu tetap tenang dan tidak mengancam siapapun, malah seolah menjadi bagian dari rumah tersebut. Dika merasa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih besar daripada sekadar ilmu atau kekuatan fisik yang menjaga rumah itu. Ia menyadari bahwa ini adalah perlindungan yang datang dari Allah. Sementara itu, warga yang datang semakin banyak, mulai berdatangan untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri keajaiban ini. Beberapa di antaranya masih merasa ragu dan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Namun, ada juga yang mulai merasa bahwa perlindungan ini adalah bukti nyata dari kekuatan Allah. Pak Joko, seorang pria parubaya yang cukup lama tinggal di desa tersebut, berdiri di samping Dika. Ia menatap rumah Embok Sarmi dengan penuh rasa hormat dan kebingungan. "Dulu aku tidak percaya dengan hal-hal seperti ini," katanya pelan. "Tapi sekarang aku merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini." Dika mengangguk, memahami apa yang dirasakan Pak Joko. "Aku juga merasa begitu, Pak. Ada sesuatu yang sangat besar yang menggerakkan hati kita. Mungkin ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dalam doa, tetapi dalam segala tindakan kita." Pak Joko terdiam, kemudian menatap rumah Embok Sarmi lagi. "Mungkin kita sudah terlalu jauh dari jalannya. Mungkin ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita semua." Di sisi lain, beberapa warga mulai merasa tergerak. Mereka yang semula hanya berbisik-bisik tentang kemungkinan ilmu gaib atau kekuatan mistis, kini mulai menyadari bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Mereka mulai menyadari bahwa rumah Embok Sarmi adalah simbol dari iman dan doa yang tak pernah putus. Perlindungan yang datang bukan karena benda-benda keramat atau ilmu gaib, tetapi karena kepercayaan yang tulus kepada Allah. Saat itu, Embok Sarmi keluar dari rumah dengan senyum tenang. Ia melihat para warga yang berkumpul di halaman rumahnya dan mendekat. "Apa yang kalian pikirkan, anak-anakku?" tanya Embok Sarmi dengan lembut. Seorang ibu yang berdiri di depan rumah, yang sebelumnya merasa ragu, kini dengan penuh keyakinan berkata, "Embok, aku baru saja menyadari bahwa mungkin selama ini kami salah. Kami terlalu fokus pada dunia, dan lupa bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah. Rumah Embok adalah bukti dari kekuatannya." Embok Sarmi tersenyum. "Ya, Nak,
Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Kekuatannya tidak terhingga, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Rumah ini tidak terhindar dari bencana karena kekuatan atau ilmu gaib, melainkan karena doa dan keimanan kami kepada Allah. Kami percaya bahwa hanya dengannya, segala sesuatu menjadi mungkin. Perlahan, satu persatu warga mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka yang sebelumnya takut dan bingung, kini merasa ada kedamaian yang menyelimuti hati mereka. Banjir yang begitu besar, yang telah merusak banyak rumah, seakan mengajarkan mereka tentang pentingnya keimanan dan doa. Mereka mulai merasakan bahwa tidak ada bencana yang terlalu besar jika mereka menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dika, yang masih berdiri di sana, merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa rumah yang begitu sederhana dan nenek yang begitu tua bisa mengajarkan pelajaran hidup yang begitu dalam. Embok Sarmi dan rumahnya telah menjadi simbol dari kekuatan doa, ketulusan hati, dan perlindungan Allah yang tak terhingga. Dengan perasaan penuh rasa syukur, Dika berbisik dalam hati, "Semoga aku bisa belajar untuk lebih dekat dengan Allah, seperti Embok Sarmi. Semoga aku selalu diberi perlindungannya." Hari-hari setelah banjir mulai surut, namun kenangan tentang rumah Embok Sarmi yang tetap kering di tengah bencana terus membekas di hati warga. Desas-desus tentang rumah nenek tua itu semakin tersebar luas. Banyak yang datang, tidak hanya untuk melihat fenomena yang tidak dapat dijelaskan itu, tetapi juga untuk merasakan kedamaian yang terasa begitu kental di sekitar rumah tersebut. Meskipun rumah Embok Sarmi kecil dan sederhana, aura yang memancar dari tempat itu terasa sangat kuat. Semua orang yang mendekat merasa seperti diterima dalam kedamaian yang tak ternilai. Mereka yang datang dengan hati yang penuh kecemasan dan keraguan, perlahan mulai merasa tenang. Ada sesuatu yang sangat berbeda di sana. Rumah yang tampak biasa ini, ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa, yang berasal dari keimanan yang mendalam kepada Allah. Dika, yang semakin sering datang ke rumah Embok Sarmi, merasa bahwa dirinya juga ikut berubah. Perasaan damai yang ia rasakan saat berada di sana, membuatnya merasa lebih dekat dengan Allah. Ia sering merenung, memikirkan pelajaran yang ia dapatkan dari nenek itu. Tidak hanya tentang perlindungan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati. Pada suatu pagi yang cerah, Dika memutuskan untuk bertanya lebih banyak kepada Embok Sarmi. Ia merasa ada hal yang masih belum ia pahami sepenuhnya. "Embok, aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Embok bisa tetap tenang di tengah bencana ini. Aku merasa, meskipun semuanya tampak kacau, Embok seperti tidak terganggu. Apa yang Embok rasakan ketika air itu semakin tinggi dan menghancurkan banyak rumah?" Embok Sarmi tersenyum. Wajahnya penuh kebijaksanaan. "Nak, hidup ini memang penuh dengan ujian. Setiap hari, kita diberi ujian untuk menguji sejauh mana kita bisa bertahan dan seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah. Saat banjir datang, aku hanya mengingat satu hal, bahwa Allah tidak pernah memberi ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Aku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Nya, dan aku hanya bisa berpasrah, berdoa, dan bersyukur atas segala yang diberikan." Dika mendengarkan dengan seksama. Ia merasa kata-kata itu sangat dalam. "Jadi, Embok tidak merasa takut atau khawatir?" tanya Dika. Embok Sarmi menggelengkan kepala dengan lembut. "Tidak, Nak, aku tidak takut. Karena aku tahu, Allah selalu bersamaku. Ketika kita menyerahkan segalanya kepadanya, kita akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan hanya datang dari ketidakpercayaan kita terhadap takdirnya." Dika terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang begitu besar dalam kata-kata nenek itu. Keimanan yang begitu tulus, begitu penuh, sehingga nenek itu bisa tetap tenang di tengah segala kerusakan yang terjadi. Dika merasa bahwa inilah yang sebenarnya ia butuhkan dalam hidupnya. Kedamaian yang datang dari ketulusan hati dan kepercayaan penuh kepada Allah. Selama beberapa hari berikutnya, rumah Embok Sarmi semakin ramai dikunjungi oleh warga yang ingin belajar dari nenek itu. Mereka datang dengan berbagai macam perasaan. Ada yang datang dengan harapan untuk menemukan keajaiban.
Ada yang datang dengan hati penuh keraguan, dan ada pula yang datang hanya untuk mencari kedamaian yang terasa begitu nyata di rumah nenek tersebut. Namun, semakin mereka berada di sana, semakin mereka merasakan kedamaian yang tak terkatakan. Keanehan yang terjadi di rumah Embok Sarmi bukan hanya tentang rumah yang tetap kering di tengah banjir, tetapi juga tentang bagaimana nenek itu hidup dengan penuh ketulusan hati, selalu berdoa, dan selalu percaya bahwa Allah akan melindunginya. Pak Herman, yang sebelumnya sangat ragu tentang fenomena ini, kini mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia sering datang ke rumah Embok Sarmi, berbicara dengan nenek itu, dan mendengarkan kata-kata bijak yang penuh makna. "Aku tidak pernah merasa tenang seperti ini sebelumnya," kata Pak Herman dengan tulus. "Aku merasa, di sini aku bisa menemukan kedamaian yang selama ini kucari." Embok Sarmi hanya tersenyum, seolah tahu bahwa apa yang sedang terjadi adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Kedamaian datang dari dalam hati. Nah, jika kita ikhlas dalam menjalani hidup dan selalu berdoa, Allah akan selalu memberikan ketenangan, meskipun dunia di luar sana penuh dengan kekacauan. Dengan kata-kata itu, Dika mulai merasa bahwa ia juga ingin menjalani hidup seperti Embok Sarmi. Hidup dengan penuh ketulusan hati, tidak mengeluh, dan selalu berusaha dekat dengan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Minggu-minggu berlalu sejak banjir besar yang melanda Bekasi, dan suasana desa mulai kembali normal. Namun, bagi banyak orang yang pernah menyaksikan keajaiban di rumah Embok Sarmi, semuanya tampak berbeda. Kejadian itu bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pelajaran hidup yang membekas dalam diri setiap orang yang menyaksikannya. Embok Sarmi tetap menjalani kehidupan sederhana, tak terpengaruh oleh kepopuleran yang datang begitu mendalam. Rumahnya yang kecil dan sederhana tetap berdiri kokoh, dan ular besar yang sebelumnya menjaga rumahnya kini sering terlihat melingkar di sekitar halaman, namun tidak pernah mengancam siapapun. Ular itu seolah menjadi simbol dari perlindungan Allah yang tak terlihat, yang menjaga rumah nenek itu dari segala macam bencana. Pada suatu sore, Dika kembali mengunjungi Embok Sarmi. Ia merasa semakin dekat dengan nenek itu, dan semakin yakin bahwa ada banyak hal yang belum ia pahami tentang kehidupan. Rumah Embok Sarmi tidak hanya memberikan perlindungan fisik dari banjir, tetapi juga perlindungan spiritual yang membuat hati Dika semakin damai. "Embok," kata Dika dengan suara lembut, "aku merasa ada banyak hal yang belum aku pelajari. Kehidupan ini rasanya tidak semudah yang aku kira. Tapi, aku melihat bagaimana Embok menjalani hidup ini dengan begitu tenang dan percaya. Apa sebenarnya yang membuat Embok bisa begitu kuat dan ikhlas, meski hidup dalam kesederhanaan?" Embok Sarmi memandang Dika dengan senyum yang penuh kedamaian. "Nak, kekuatan bukan berasal dari harta atau kedudukan, melainkan dari ketulusan hati. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan selalu menyerahkan segalanya kepada Allah, kita akan merasakan kekuatan yang tak terduga. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita, meskipun badai datang menghancurkan." Dika mendengarkan dengan seksama, merasa ada kedalaman dalam setiap kata yang diucapkan Embok Sarmi. Tapi, bagaimana Embok bisa begitu yakin, meskipun dunia di luar sana penuh dengan ketidakpastian? Embok Sarmi mengangguk pelan, menatap Dika dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Aku yakin, Nak, karena aku tahu bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berserah diri kepadanya. Ketika kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, kita akan merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Inilah kekuatan yang sebenarnya." Mendengar jawaban itu, Dika merasakan sebuah pencerahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia telah lama mencari ketenangan di tempat yang salah. Selama ini, ia terlalu fokus pada dunia luar, berusaha mencari kebahagiaan dalam materi dan pencapaian. Namun, sekarang ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, datang dari rasa syukur dan penghambaan kepada Allah. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba suara riuh terdengar dari luar. Beberapa warga berlarian mendekat, dengan wajah penuh kecemasan. "Ada apa, Pak Herman?" tanya Dika, melihat pria parubaya itu datang terburu-buru. Pak Herman terlihat panik. "Banjir. Air naik lagi, lebih cepat dari sebelumnya."
Kami semua harus menyelamatkan diri, serunya. Dika langsung teringat pada kejadian sebelumnya, saat rumah Embok Sarmi tetap aman di tengah banjir. Ia menoleh kepada Embok Sarmi dengan penuh pertanyaan. "Embok, apa yang harus kita lakukan?" Embok Sarmi hanya tersenyum lembut. "Tidak perlu khawatir, Nak. Allah selalu melindungi hambanya yang beriman. Kita hanya perlu tetap berdoa dan berserah diri." Dika merasa ketenangan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Tanpa rasa takut, ia menatap keluar, melihat banjir yang mulai menggenangi desa lagi. Tapi, kali ini, ia tidak merasakan ketakutan yang sama. Semua yang terjadi adalah ujian dari Allah, dan ia yakin, seperti sebelumnya, perlindungan akan datang bagi mereka yang percaya. Saat banjir mulai menggenangi jalan-jalan desa, Dika dan beberapa warga berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Namun, mereka tidak khawatir tentang rumah Embok Sarmi. Mereka tahu, rumah itu akan tetap aman. Bukan karena kekuatan mereka atau sesuatu yang mereka lakukan, tetapi karena doa dan keimanan yang tulus kepada Allah. Beberapa jam kemudian, ketika banjir mulai surut, warga kembali ke rumah mereka. Rumah-rumah yang lain terendam hingga setinggi pinggang. Namun rumah Embok Sarmi tetap tidak tersentuh air sedikit pun. Warga yang kembali ke rumah nenek itu, kini tidak hanya merasa heran, tetapi merasa bahwa mereka baru saja melihat bukti nyata dari kekuatan Allah. Pak Herman yang sebelumnya sangat panik, kini merasa penuh rasa syukur. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku percaya, ini adalah keajaiban dari Allah," katanya, mengusap wajahnya yang penuh rasa terima kasih. Dika mengangguk, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia tahu, keajaiban ini bukan hanya tentang rumah yang tetap kering di tengah bencana, tetapi tentang bagaimana keimanan bisa memberikan kedamaian yang tak ternilai. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Embok Sarmi, untuk selalu beriman dan berserah diri kepada Allah, ujar Dika, penuh keyakinan. Setelah kejadian banjir yang kedua kalinya, banyak warga yang semakin merasa terhubung dengan rumah Embok Sarmi. Keajaiban yang mereka saksikan tidak hanya meninggalkan rasa kagum, tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam hati mereka. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari keimanan yang tulus kepada Allah, bukan dari kekayaan, kekuatan fisik, atau benda-benda keramat. Embok Sarmi tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan. Meski banyak yang datang untuk melihatnya, nenek itu tetap rendah hati dan tidak pernah menunjukkan perubahan. Bagi Embok Sarmi, segala yang terjadi adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Ia tidak pernah merasa bangga atau merasa lebih dari orang lain. Meskipun rumahnya tetap aman saat banjir menghancurkan desa, Dika merasa semakin dekat dengan Embok Sarmi. Setiap kali datang ke rumah nenek itu, ia selalu merasa damai, seolah segala kecemasan dan keraguan yang ada di dunia luar hilang begitu saja. Ia banyak belajar dari Embok Sarmi, bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga tentang hidup yang penuh ketulusan, pengorbanan, dan keimanan yang tidak tergoyahkan. Pada suatu pagi yang cerah, Dika kembali mengunjungi rumah Embok Sarmi. Saat ia tiba, nenek itu sedang duduk di beranda rumahnya, seperti biasa, dengan senyum yang penuh kedamaian. Ular besar yang selalu menjaga rumah itu tampak melingkar di halaman, diam, seolah tahu tugasnya. Dika duduk di samping nenek itu, menatap keluar halaman yang masih tetap kering, meskipun di sekitarnya banjir sudah merendam sebagian besar desa. "Embok, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidup Embok," kata Dika, suara penuh rasa hormat. "Bagaimana Embok bisa hidup dengan begitu tenang, meskipun dunia di luar sana penuh dengan kekacauan?" Embok Sarmi tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Nak, ketenangan itu bukan datang dari dunia luar, tetapi dari dalam hati kita. Ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Ketenangan itu datang ketika kita bisa menerima apa yang Allah takdirkan dengan lapang dada." Dika terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Embok Sarmi. Tapi, apa yang Embok lakukan ketika ujian datang? Ketika hidup terasa sangat sulit? Ketika ujian datang, "Nak,
Kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Semua ujian adalah cara Allah untuk menguji sejauh mana kita bisa bersabar dan tetap bersyukur. Ketika kita berserah diri kepadanya, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Percayalah padanya, dan segala sesuatunya akan terasa lebih ringan. Dika merasakan perasaan yang sangat mendalam dari kata-kata nenek itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak berpikir tentang masalah-masalah duniawi. Tetapi, ketika ia mendengar kata-kata Embok Sarmi, ia merasa seperti ada beban yang hilang dari pundaknya. Embok, aku merasa banyak hal yang harus aku ubah dalam hidupku. Aku ingin hidup lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, kata Dika dengan penuh keseriusan. Aku ingin bisa belajar seperti Embok, untuk hidup dengan lebih ikhlas dan penuh doa. Embok Sarmi menatap Dika dengan senyum yang hangat. Nak, perubahan itu dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita mulai belajar untuk lebih bersyukur dan lebih sabar, maka hidup kita akan berubah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang berserah diri. Jadi, percayalah, nak, setiap langkah yang kita ambil dengan penuh ketulusan, pasti akan dipermudah olehnya. Dika merasa hatinya semakin terbuka. Ia tidak tahu bagaimana kata-kata nenek itu bisa membuatnya merasa begitu damai. Tetapi ia tahu satu hal, ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah. Ia merasa bahwa dengan berdoa, bersyukur, dan menjaga keimanan, semuanya akan menjadi lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, banyak warga yang mulai mengunjungi rumah Embok Sarmi bukan hanya untuk melihat keajaiban yang terjadi, tetapi juga untuk mendengarkan nasihat-nasihat bijak dari nenek itu. Rumah Embok Sarmi menjadi tempat yang penuh kedamaian, tempat di mana orang bisa merasakan ketenangan yang datang dari hati yang penuh dengan iman kepada Allah. Keajaiban yang terjadi di rumah Embok Sarmi bukan hanya soal rumah yang tetap kering saat banjir, tetapi juga tentang bagaimana hidup dengan penuh doa dan ketulusan. Itulah yang menjadi pelajaran terbesar bagi Dika dan bagi semua orang yang pernah menyaksikan peristiwa tersebut. Dengan langkah yang lebih mantap, Dika mulai menjalani hidupnya dengan lebih fokus pada keimanan dan ketulusan hati. Ia tahu, tidak ada jalan yang lebih benar selain jalan yang dekat dengan Allah. Perlindungannya datang kepada mereka yang percaya, dan dengan itu, hidup akan terasa lebih damai. Masa berlalu, dan banjir yang sebelumnya melanda desa Bekasi kini hanya tinggal kenangan. Rumah-rumah yang terendam mulai dibersihkan, dan warga yang selamat berusaha kembali membangun kehidupan mereka. Namun, bagi banyak orang yang telah menyaksikan keajaiban di rumah Embok Sarmi, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dika, yang kini lebih sering mengunjungi rumah nenek itu, merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya terfokus pada hal-hal duniawi. Keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat. Setiap kali berbicara dengan Embok Sarmi, ia merasa ada pencerahan baru, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan. Ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang datang dari keimanan dan doa yang tulus. Suatu hari, Dika duduk bersama Embok Sarmi di beranda rumah nenek itu. Mereka mengobrol dengan santai, menikmati keheningan yang hanya dipecah oleh suara alam sekitar. Ular besar yang dulu sering melingkar di sekitar rumah tampak beristirahat di halaman, seolah menunggu perintah Allah. Keberadaan ular itu kini tidak lagi terasa aneh atau menakutkan, melainkan menjadi simbol kekuatan dan perlindungan yang tak terlihat. Embok, kata Dika setelah beberapa saat terdiam, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan hidupku sekarang. Aku tahu, ada kekuatan yang menjaga kita, tetapi aku juga tahu, itu bukan hanya soal perlindungan fisik. Apa yang sebenarnya menjaga kita? Embok Sarmi menatap Dika dengan senyuman bijaksana. Nak, ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kita lihat. Kekuatan itu datang dari Allah. Semua yang terjadi di dunia ini, baik yang kita lihat atau yang tidak kita lihat, adalah kehendaknya. Ular yang kalian lihat menjaga rumah ini bukan karena kekuatan jin atau sihir, tetapi karena Allah yang menghendakinya. Semua yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, berada di bawah perlindungannya. Dika mengangguk.
mencoba mencerna kata-kata Embok Sarmi. Aku tahu, Embok, tapi kenapa banyak orang tidak merasakan hal yang sama? Kenapa banyak orang lebih memilih mencari perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat, seperti ilmu gaib atau benda keramat? Karena mereka belum benar-benar memahami kekuatan Allah. Nak, jawab Embok Sarmi dengan lembut. Manusia sering mencari perlindungan dari yang tampak, karena mereka merasa lebih percaya pada apa yang bisa mereka lihat dan pegang. Namun, kekuatan sejati datang dari Allah yang tidak tampak oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Itulah yang perlu kita pelajari. Keimanan yang tulus dan doa yang ikhlas akan selalu membawa perlindungan yang lebih besar daripada segala sesuatu yang tampak. Dika terdiam, merenung. Kata-kata nenek itu sangat dalam dan mengandung makna yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai memahami bahwa perlindungan yang sejati bukanlah dari benda-benda atau kekuatan yang bisa dilihat, tetapi dari kepercayaan dan ketulusan hati kepada Allah. Perlindungan itu datang dalam bentuk yang tak terduga, dalam cara yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki iman yang kuat. Pada malam hari, Dika berdiri di luar rumah Embok Sarmi, menatap langit yang gelap dan dipenuhi bintang. Ia merasa ada ketenangan yang luar biasa, seolah langit itu juga memberikan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan di rumah nenek itu. Ia merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan Allah, dan itulah yang membuat segala kekhawatiran dan ketakutannya menghilang. Keajaiban yang ia saksikan di rumah Embok Sarmi bukan hanya tentang rumah yang tetap kering di tengah banjir, tetapi tentang bagaimana Allah mengatur segala sesuatu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Di balik setiap peristiwa, ada hikmah yang tersembunyi, ada rahmat yang diberikan kepada mereka yang percaya dan berserah diri. Dika menyadari bahwa perlindungan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi selalu datang dengan cara yang terbaik. Bahkan ketika dunia tampak kacau dan penuh dengan bencana, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang selalu berdoa dan menyerahkan segalanya kepadanya. Dika merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam kedamaian yang datang dari keimanan yang tulus. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Hari-hari di desa Bekasi mulai berangsur-angsur kembali seperti semula. Namun perasaan yang dibawa oleh kejadian luar biasa di rumah Embok Sarmi tetap hidup dalam ingatan setiap orang. Keajaiban yang terjadi, baik itu tentang rumah yang tetap kering di tengah banjir, maupun ketenangan luar biasa yang dipancarkan oleh nenek itu, terus menginspirasi warga desa. Tak sedikit yang mulai mempraktikkan hidup dengan lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Embok Sarmi tetap menjalani kehidupan sehari-harinya dengan kesederhanaan. Meskipun banyak yang datang untuk mencari tahu lebih banyak, nenek itu tidak pernah merasa terganggu. Ia tetap mengingatkan orang-orang bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, dan kita hanya perlu bersyukur atas segala nikmatnya. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari doa, dari ketulusan hati, dan dari hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Dika kini menjadi lebih sering berkunjung ke rumah Embok Sarmi. Setiap kunjungannya memberi kedamaian baru dalam hatinya. Ia semakin yakin bahwa hidup yang dijalani Embok Sarmi adalah hidup yang penuh dengan pelajaran berharga. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain kedamaian batin yang datang dari keimanan yang kuat kepada Allah. Suatu sore, Dika duduk di teras rumah Embok Sarmi, menikmati secangkir teh hangat bersama nenek itu. Ular besar yang sering melingkar di halaman kini tampak lebih tenang, seolah menjadi bagian dari rumah yang penuh dengan ketenangan. Dika merasa sangat dekat dengan Embok Sarmi, merasa ada banyak hal yang ia pelajari dari kehidupan nenek itu. "Embok," kata Dika dengan suara lembut, "aku ingin tahu lebih banyak." Setelah kejadian-kejadian yang luar biasa ini, banyak orang mulai mempercayai bahwa kekuatan Allah itu nyata. Tapi, apakah Embok merasa takut atau khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Embok Sarmi tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Nak, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Setiap hari kita diuji, baik oleh kebahagiaan maupun oleh kesulitan. Namun, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah,
Kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi. Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita, dan kita hanya perlu berserah diri. Dika terdiam, merenung dalam-dalam. Kata-kata nenek itu kembali menyentuh hatinya. Jadi, Embok tidak khawatir sama sekali. Bahkan ketika banjir itu datang lagi, tanya Dika dengan rasa ingin tahu. Tidak, Nak, jawab Embok Sarmi dengan lembut. Karena aku tahu, jika itu adalah takdir Allah, maka aku harus menerimanya dengan lapang dada. Jika itu adalah ujian, aku akan sabar. Jika itu adalah nikmat, aku akan bersyukur. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Dika merasa ada ketenangan yang luar biasa dalam setiap kata yang diucapkan Embok Sarmi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering merasa cemas tentang masa depan, terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kini, setelah mendengar kata-kata nenek itu, ia merasa seperti beban berat di pundaknya terangkat sedikit demi sedikit. Ia mulai mengerti bahwa hidup ini bukan tentang menghindari ujian atau kesulitan, tetapi bagaimana kita menghadapi semuanya dengan penuh keyakinan dan doa. Ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, segala hal yang datang ke dalam hidup kita akan terasa lebih ringan. Sejak peristiwa banjir itu, kehidupan di Desa Bekasi mulai berubah. Banyak warga yang mengikuti teladan Embok Sarmi. Mereka mulai berdoa lebih banyak, bersyukur lebih banyak, dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Mereka sadar bahwa hidup tidak hanya tentang mencari kebahagiaan melalui materi, tetapi tentang kedamaian batin yang datang dari rasa ikhlas dan keimanan. Dika merasa semakin yakin dengan jalan hidup yang ia pilih. Ia mulai lebih sering berdoa dan merenung, mencari kedamaian dalam dirinya. Setiap kali ia merasa cemas atau khawatir, ia teringat pada kata-kata Embok Sarmi. Semua adalah takdir Allah, dan kita hanya perlu berserah diri. Pada akhirnya, Dika menyadari bahwa keajaiban yang terjadi di rumah Embok Sarmi bukan hanya tentang rumah yang tetap kering, tetapi tentang bagaimana seseorang yang hidup dalam kesederhanaan bisa membawa kedamaian dan keberkahan bagi banyak orang. Rumah itu, meskipun kecil, menjadi tempat yang penuh berkah, karena dihuni oleh seseorang yang selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dika pun berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup dengan lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah. Ia tahu, hidup yang dijalani dengan keimanan yang tulus akan membawa kebahagiaan yang abadi, lebih dari sekadar kebahagiaan duniawi. Hari-hari berlalu, dan Desa Bekasi semakin pulih setelah banjir besar yang menimpa mereka. Warga desa yang dulu panik dan cemas kini telah belajar banyak dari kejadian luar biasa yang terjadi di rumah Embok Sarmi. Semakin banyak orang yang datang untuk belajar, mencari kedamaian, dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Rumah Embok Sarmi bukan lagi hanya sebuah tempat tinggal, tetapi telah menjadi simbol kekuatan iman dan perlindungan Allah yang tak terlihat. Dika, yang semakin sering berkunjung ke rumah nenek itu, merasa bahwa hidupnya telah berubah dengan cara yang sangat mendalam. Kehidupan yang dulu penuh dengan kebingungannya kini mulai jelas. Ia semakin sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedamaian batin yang hanya bisa diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu sore yang tenang, Dika duduk di depan rumah Embok Sarmi, menyaksikan matahari terbenam di balik pepohonan yang hijau. Suasana di sekitar rumah nenek itu begitu damai, seolah dunia luar yang penuh dengan keributan tidak ada artinya. Disinilah Dika merasa menemukan ketenangan yang ia cari selama ini. "Embok," kata Dika dengan suara pelan, "aku merasa hidupku semakin berubah sejak aku sering datang ke sini. Aku merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih menerima segala yang terjadi dalam hidup. Tapi, terkadang aku masih merasa takut akan masa depan. Apakah Embok pernah merasa seperti itu?" Embok Sarmi tersenyum lembut dan mengangguk pelan. "Setiap manusia pasti pernah merasakan ketakutan. Nah, itu adalah bagian dari ujian hidup. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan itu. Jika kita berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita, ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya." Dika terdiam, merenungkan kata-kata Embok Sarmi. Jadi,
Embok tidak pernah merasa khawatir tentang masa depan. Tidak ada rasa takut tentang apa yang akan terjadi. Takut adalah perasaan yang manusiawi, jawab Embok Sarmi. Tetapi ketakutan itu tidak akan berarti jika kita yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan, karena Allah sudah mengatur segalanya. Apa yang perlu kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Dika merasakan sebuah pencerahan dalam hatinya. Aku mulai mengerti, katanya dengan lembut. Kita tidak bisa mengubah masa depan, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihatnya, cara kita menerima setiap ujian yang datang. Embok Sarmi mengangguk penuh pengertian. Betul, Nak. Jangan pernah takut akan apa yang akan datang, karena setiap kejadian adalah bagian dari takdirnya. Semua yang kita alami, baik suka maupun duka, adalah cara Allah mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Dika merasa kata-kata itu sangat dalam, seolah ada beban yang terangkat dari hatinya. Ia mulai merasa lebih ringan, lebih siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Aku berterima kasih, Embok, atas semua yang telah Embok ajarkan kepadaku, kata Dika dengan tulus. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membayar semua kebijaksanaan yang Embok berikan. Embok Sarmi tersenyum lagi. Mata tuanya yang penuh kebijaksanaan memandang Dika dengan penuh kasih sayang. Nak, hidup ini adalah tentang berbagi. Setiap orang yang datang ke sini membawa cerita, membawa pengalaman. Dan aku hanya berbagi apa yang aku miliki. Apa yang penting bukan bagaimana kita membayar kebijaksanaan, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan pelajaran hidup itu dalam kehidupan kita. Dika terdiam, merenung dalam-dalam. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan yang ia pelajari tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi pada bagaimana nenek itu menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Setiap hari adalah ujian, dan dengan berpegang teguh pada doa dan iman, semua ujian itu bisa dilalui dengan penuh ketenangan. Pada akhirnya, Dika berjanji pada dirinya sendiri untuk terus memperbaiki diri, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dengan keimanan yang kuat, dan dengan hati yang tulus, ia akan selalu merasa aman dan dilindungi. Semua yang terjadi di rumah Embok Sarmi bukan hanya tentang fenomena rumah yang tetap kering saat banjir, tetapi juga tentang bagaimana Allah selalu memberikan perlindungan kepada hambanya yang berserah diri dan penuh keyakinan. Itu adalah hikmah terbesar yang Dika dapatkan, bahwa sejatinya perlindungan dan kedamaian berasal dari dalam hati, dari hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Desa Bekasi kini telah sepenuhnya pulih dari bencana banjir, namun jejak perubahan dalam diri warga tetap ada. Warga yang sebelumnya tenggelam dalam kecemasan dan ketakutan, kini merasa lebih dekat dengan Allah. Rumah Embok Sarmi menjadi simbol dari keberkahan, ketulusan, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, banyak warga yang mulai menjalani hidup dengan lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Dika, yang telah menjalani perubahan besar dalam hidupnya, merasa semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Ia tidak lagi melihat hidup dengan mata duniawi, tetapi dengan mata hati yang terbuka. Keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat, dan ia merasa semakin menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidupnya. Suatu hari, Dika kembali mengunjungi rumah Embok Sarmi. Kali ini, ia datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Di beranda rumah nenek itu, mereka duduk berdua, menikmati udara segar yang menenangkan. Ular besar yang biasa menjaga rumah Embok Sarmi kini tampak lebih tenang, seperti ikut merasakan kedamaian yang ada di tempat itu. Embok, kata Dika dengan penuh hormat, aku merasa hidupku semakin berubah. Setiap kali aku datang ke sini, aku merasa semakin dekat dengan Allah. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan yang sejati bukan datang dari hal-hal duniawi, tetapi dari kedamaian batin yang datang dari keimanan yang tulus. Embok Sarmi menatap Dika dengan penuh kasih sayang. Nak, kebahagiaan itu memang datang dari dalam hati. Jika hati kita penuh dengan keimanan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian.
Tidak peduli apa yang terjadi di luar sana, kita akan selalu merasa tenang jika kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Dika mengangguk, merasa bahwa kata-kata Embok Sarmi sangat dalam dan mengena. Aku mulai mengerti. Embok, aku tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan dalam dunia, tetapi bagaimana kita menerima takdir Allah dengan lapang dada dan selalu bersyukur. Embok Sarmi tersenyum. Betul. Nah, hidup ini penuh dengan ujian, baik suka maupun duka. Namun, setiap ujian yang datang adalah cara Allah untuk mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Semua yang kita alami, baik yang kita inginkan atau tidak, adalah bagian dari takdirnya yang indah. Ketika kita menerima takdir itu dengan ikhlas, kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Dika terdiam, merenungkan kata-kata nenek itu. Aku ingin belajar untuk menerima hidup apa adanya, untuk tidak lagi merasa cemas tentang masa depan atau khawatir tentang apa yang belum terjadi. Aku ingin lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak hidup dengan hati yang ikhlas. Dan itu adalah jalan yang benar, Nak, jawab Embok Sarmi dengan penuh kebijaksanaan. Hidup dengan hati yang ikhlas adalah kunci untuk mencapai kedamaian yang sejati. Ketika kita ikhlas, Allah akan membuka jalan bagi kita. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati. Dika merasa seolah ada pencerahan yang besar dalam dirinya. Semua kegelisahan dan kecemasan yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian yang datang dari keimanan yang tulus kepada Allah. Ia tahu bahwa hidupnya akan semakin ringan, semakin penuh dengan berkah, jika ia terus berpegang pada doa dan keimanan yang kuat. Setiap kunjungannya ke rumah Embok Sarmi mengajarkan Dika banyak hal. Rumah itu tidak hanya menjadi tempat yang aman, tetapi juga tempat di mana ia menemukan pencerahan hidup. Ia merasa sangat beruntung dapat mengenal Embok Sarmi, yang dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan hati, telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, iman, dan keikhlasan. Terima kasih, Embok, untuk semua yang telah Embok ajarkan kepadaku, kata Dika dengan tulus. Aku akan berusaha untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih banyak doa, dan dengan lebih banyak rasa syukur. Embok Sarmi mengangguk, tersenyum penuh kasih. Nak, hidup ini adalah perjalanan panjang. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti bersyukur. Karena dengan itu, Allah akan selalu memberikan jalannya yang terbaik. Dika merasa hatinya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan dengan keimanan yang kuat, segala hal akan terasa lebih mudah dan penuh berkah. Dengan langkah yang mantap, Dika bertekad untuk selalu berjalan di jalan yang benar, untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkahnya. Setelah banyak belajar dari Embok Sarmi, Dika merasa hatinya semakin penuh dengan kedamaian yang ia cari selama ini. Ia merasa lebih yakin dengan dirinya, lebih siap menghadapi segala ujian hidup, dan yang paling penting, ia semakin dekat dengan Allah. Setiap kali ia merasa cemas atau tertekan, ia hanya perlu mengingat kembali kata-kata Embok Sarmi. Percayalah, Nak, bahwa Allah tidak pernah memberi ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Desa Bekasi yang kini kembali damai dan tenang setelah banjir, masih menjadi saksi bisu dari keajaiban yang terjadi di rumah Embok Sarmi. Banyak yang datang untuk melihat rumah nenek itu, dan banyak pula yang mencari penghiburan dan pencerahan. Rumah itu telah menjadi simbol dari perlindungan Allah, dan orang-orang yang datang merasa menemukan kedamaian yang luar biasa di tempat itu. Dika, yang kini telah banyak berubah, merasa bahwa ia harus terus berbagi apa yang telah ia pelajari. Ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi sesama. Pada suatu hari, Dika mengumpulkan beberapa warga desa di depan rumah Embok Sarmi. Ia ingin berbagi kisah perjalanan hidupnya, kisah tentang bagaimana keajaiban dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari Embok Sarmi telah mengubah hidupnya. Saudaraku, kata Dika dengan suara yang penuh keyakinan, hidup ini memang penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa setiap ujian datang dari Allah,
dan kita hanya perlu berserah diri kepadanya. Rumah Embok Sarmi adalah bukti nyata bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang berserah diri dan beriman. Warga desa yang hadir mendengarkan dengan seksama, terpesona dengan kata-kata Dika yang penuh semangat. Kita tidak bisa menghindari ujian hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Dengan begitu, kita akan merasa lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Beberapa warga yang hadir mulai meneteskan air mata. Mereka merasa bahwa selama ini mereka telah jauh dari jalan yang benar, terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi dan melupakan untuk berserah diri kepada Allah. Kata-kata Dika mengingatkan mereka untuk kembali mendekatkan diri kepadanya. Embok Sarmi telah mengajarkan kita banyak hal tentang keikhlasan, tentang bagaimana hidup dalam kesederhanaan dengan penuh rasa syukur. Kita semua bisa menjalani hidup dengan lebih baik jika kita mengikuti teladan beliau, lanjut Dika, dengan penuh semangat. Ketika Dika selesai berbicara, Embok Sarmi yang sejak tadi mendengarkan dengan senyum di wajahnya, berkata, "Nak, aku hanya berbagi apa yang aku tahu. Semua yang aku lakukan adalah karena Allah, dan aku hanya berharap kalian bisa merasakan kedamaian yang sama. Ingatlah, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan kita hanya hambanya. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan merasakan perlindungannya." Dika merasa hatinya semakin terbuka. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah membawa banyak perubahan bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam diri orang lain. Keajaiban yang ia saksikan di rumah Embok Sarmi bukan hanya tentang rumah yang tetap kering saat banjir, tetapi tentang bagaimana hidup yang penuh dengan keimanan dan doa bisa mengubah segala sesuatu. Seiring waktu, semakin banyak warga yang mulai mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mulai merasakan kedamaian dalam hidup mereka, dan semakin banyak yang berbagi kisah tentang bagaimana hidup mereka berubah setelah mereka mulai lebih bersyukur dan lebih banyak berdoa. Dika merasa sangat bersyukur atas perjalanan hidup yang ia jalani. Ia tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari, tetapi ia yakin bahwa dengan keimanan yang kuat, segala ujian hidup akan terasa lebih mudah untuk dijalani. Rumah Embok Sarmi, meskipun kecil, kini menjadi simbol harapan, kedamaian, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Dengan langkah mantap, Dika bertekad untuk terus memperbaiki dirinya dan berbagi apa yang telah ia pelajari kepada orang lain. Ia ingin hidup yang dijalaninya menjadi cerminan dari iman, doa, dan ketulusan hati, seperti yang diajarkan oleh Embok Sarmi. Semoga setiap langkah yang kita ambil semakin mendekatkan kita kepada Allah, dan semoga kita selalu diberi perlindungannya, pikir Dika dalam hati, penuh rasa syukur atas perjalanan hidup yang luar biasa ini. Malam yang tenang menyelimuti desa Bekasi. Rumah-rumah yang telah kembali pulih setelah bencana banjir kini tampak berdiri dengan kokoh. Namun, di antara semua rumah itu, ada satu yang tetap menyimpan makna yang dalam bagi setiap orang yang pernah menyaksikan keajaiban yang terjadi di sana. Rumah Embok Sarmi tetap menjadi simbol dari kekuatan iman, doa, dan perlindungan Allah yang tak terhingga. Dika, yang kini semakin merasa dekat dengan Embok Sarmi, tidak pernah merasa sendiri lagi. Ia merasa bahwa apa yang ia alami, seluruh perjalanan hidupnya, keajaiban yang terjadi, dan pembelajaran yang ia peroleh, adalah rahmat dari Allah yang tak terhingga. Perasaan syukur itu semakin menguat dalam dirinya, seiring dengan semakin banyaknya warga yang datang untuk belajar dari Embok Sarmi. Setiap kunjungan Dika ke rumah nenek itu semakin menguatkan tekadnya untuk terus memperbaiki diri. Ia mulai menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan lebih banyak berdoa. Tidak ada lagi rasa cemas yang menghantuinya, karena ia tahu bahwa Allah selalu ada untuk melindungi dan membimbingnya. Suatu malam, Dika duduk di luar rumah Embok Sarmi, menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Ia merasa bahwa seluruh alam semesta ini berbicara dengan cara yang berbeda, memberikan ketenangan dan pencerahan dalam setiap detiknya. Dalam kesendirian itu, ia kembali merenung tentang perjalanan hidupnya. "Embok," kata Dika setelah beberapa saat terdiam, "aku merasa seperti hidupku telah menemukan arah yang jelas. Aku merasa begitu damai, dan aku tahu bahwa kedamaian ini datang dari Allah."
Aku ingin berbagi kedamaian ini dengan orang lain, dengan mereka yang masih merasa cemas dan ragu. Embok Sarmi, yang duduk di sampingnya, tersenyum lembut. Nak, kedamaian itu datang dari dalam hati. Jika kita bisa merasakannya, maka itu adalah berkah dari Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati. Jangan pernah lupakan bahwa setiap detik hidupmu adalah pemberiannya. Dika mengangguk. Aku tahu, Embok. Sejak aku mulai lebih sering berdoa dan lebih banyak bersyukur, aku merasa bahwa hidup ini begitu indah. Semua masalah, semua ujian, terasa lebih ringan. Aku ingin hidupku menjadi lebih berarti. Ingin berbagi kedamaian ini dengan orang-orang di sekitarku. Embok Sarmi menatap Dika dengan penuh kasih sayang. Nak, berbagi kedamaian bukan berarti kamu harus memberikan sesuatu yang besar atau luar biasa. Terkadang, hal kecil yang kita lakukan dengan penuh ketulusan hati bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Jadilah cahaya bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Jadilah teladan, dan beri mereka harapan. Dika terdiam, merenungkan kata-kata nenek itu. Aku ingin bisa seperti Embok, menghadapi hidup dengan penuh ketenangan dan selalu ingat bahwa Allah selalu bersamaku. Aku ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, dengan lebih banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Embok Sarmi mengangguk. Senyum bijaksana tetap menghiasi wajahnya. Ingat, Nak, bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang. Jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Tetapi yang paling penting, jangan pernah berhenti berdoa dan bersyukur. Itu adalah kunci untuk hidup yang penuh berkah. Dika merasa semakin mantap dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana ia bisa menjadi cahaya dalam hidup mereka yang masih dalam kegelapan. Dengan iman dan doa yang kuat, ia yakin bahwa setiap langkah yang diambil akan dipermudah oleh Allah. Hari demi hari, Dika semakin merasa diberkati. Kehidupan yang sederhana, penuh dengan rasa syukur dan doa, membawanya pada kedamaian yang luar biasa. Rumah Embok Sarmi, yang telah menjadi simbol perlindungan dan keimanan, kini juga menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk mencari pencerahan dan kedamaian. Keajaiban yang terjadi di rumah nenek itu, meskipun sederhana, adalah bukti nyata bahwa hidup dengan iman yang kuat dapat mengubah segalanya. Dika merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang bukan dari hal-hal duniawi, tetapi dari hati yang ikhlas dan penuh doa. Semoga aku selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih banyak memberi manfaat bagi orang lain. Pikir Dika dalam hati, saat ia menatap langit malam yang penuh bintang, merasa bahwa perjalanan hidupnya telah menemukan arah yang sejati. Waktu terus berlalu, dan desa Bekasi kini kembali hidup dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun bencana banjir yang lalu telah berlalu, namun kenangan tentang rumah Embok Sarmi tetap hidup dalam hati setiap warga desa. Keajaiban yang mereka saksikan bukan hanya tentang rumah yang tetap kering di tengah banjir, tetapi lebih dari itu, tentang kedamaian yang bisa ditemukan dalam hidup yang penuh dengan keimanan dan doa. Dika yang kini merasa sangat dekat dengan Embok Sarmi, merasa bahwa hidupnya telah berubah total. Apa yang dulu ia anggap sebagai beban, kini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Ia tidak lagi merasa terpuruk atau bingung menghadapi ujian hidup. Sebaliknya, ia mulai menghadapinya dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap hambanya yang berdoa dan berserah diri. Suatu pagi, Dika berjalan menuju rumah Embok Sarmi, hati penuh dengan rasa syukur. Setiap kali ia berkunjung, ia merasa bahwa ada kedamaian yang selalu menyelimuti dirinya. Ia tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi kebahagiaan dan kedamaian yang telah ia rasakan. Ia ingin meneruskan cahaya yang telah diberikan oleh nenek itu, agar semakin banyak orang yang merasakan kedamaian yang sama. Embok, kata Dika dengan senyuman yang lebar, aku merasa hidupku semakin penuh dengan rasa syukur. Aku merasa lebih dekat dengan Allah, lebih ikhlas, dan lebih sabar dalam menghadapi segala ujian. Aku ingin melanjutkan apa yang Embok ajarkan,
ingin berbagi kedamaian ini dengan orang-orang di sekitar aku. Embok Sarmi menatap Dika dengan mata penuh kasih. Nah, itu adalah jalan yang benar. Setiap orang yang merasakan kedamaian dalam hidupnya, hendaknya berbagi dengan orang lain. Cahaya yang kita terima dari Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menerangi jalan orang lain. Jadilah penerus cahaya itu. Nak. Dika merasa hatinya semakin terbuka. Aku ingin mulai membantu mereka yang masih merasa cemas dan bingung. Mereka yang masih mencari kedamaian. Aku ingin menjadi seperti Embok, menjadi contoh bagi mereka, menunjukkan bahwa dengan keimanan dan doa, kita bisa menghadapi segala ujian dengan tenang. Embok Sarmi tersenyum. Matanya berbinar-binar mendengar kata-kata Dika. Nak, dengan hati yang ikhlas dan doa yang tulus, kamu akan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Jangan pernah ragu untuk berbagi, karena berbagi dengan tulus akan mendatangkan keberkahan yang tak terhingga. Dika mengangguk, merasa semangatnya semakin besar. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya yang baru telah dimulai. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia ingin menjadi penerus cahaya yang diberikan Embok Sarmi, meneruskan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan ketulusan hati, keimanan yang kuat, dan doa yang ikhlas. Hari demi hari, Dika mulai melakukan hal-hal kecil yang bisa membantu orang lain. Ia berbicara dengan warga yang merasa cemas, memberi mereka penghiburan dan semangat. Ia mengajak mereka untuk berdoa lebih banyak, bersyukur lebih banyak, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Lambat laun, lebih banyak orang yang mulai merasa damai dan tenang. Suatu hari, Dika mengajak beberapa warga untuk berkumpul di rumah Embok Sarmi. Ia ingin mengadakan pertemuan kecil untuk berbagi pelajaran hidup yang telah ia peroleh. Mari kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana kita bisa saling membantu untuk menemukan kedamaian dalam hati kita, kata Dika kepada mereka. Warga yang datang mendengarkan dengan seksama, terinspirasi oleh kata-kata Dika yang penuh semangat. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mereka bisa menemukan kedamaian dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah. Dika merasa sangat bersyukur, karena ia tahu bahwa apa yang ia pelajari dari Embok Sarmi kini mulai diteruskan kepada orang lain. Cahaya yang dulu ia terima, kini mulai menyinari banyak hati. Embok Sarmi yang hadir di sana hanya tersenyum dengan penuh kebanggaan. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah memberikan dampak yang besar, dan kini ia melihat Dika sebagai penerus cahaya yang telah ia mulai. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah, kata Embok Sarmi dengan lembut, dan semoga kedamaian yang kita rasakan bisa membawa manfaat bagi sesama. Dika menatap nenek itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ia tahu, perjalanan hidupnya telah berubah berkat pelajaran yang ia terima dari Embok Sarmi. Ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan arti, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan yang telah Allah tunjukkan padanya. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh harapan, Dika melangkah maju, menjadi penerus cahaya yang selalu berdoa, bersyukur, dan berbagi kedamaian dengan orang lain. Beberapa bulan setelah pertemuan yang diadakan oleh Dika, kehidupan di desa Bekasi terus berkembang. Meskipun kehidupan kembali berjalan normal, semangat yang dibawa oleh cerita keajaiban rumah Embok Sarmi tetap hidup dalam ingatan semua orang. Berkat semangat Dika dan pengajaran yang diterimanya, warga desa semakin sering berkumpul, belajar bersama, dan saling mengingatkan untuk lebih dekat dengan Allah. Dika yang kini menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih ikhlas, merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Setiap kali ia melihat wajah warga desa yang kini lebih ceria dan damai, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada tujuan hidup yang sejati. Embok Sarmi, yang kini semakin tua, merasa senang melihat perubahan yang terjadi di sekitar rumahnya. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang luar biasa, tetapi ia tahu bahwa setiap orang yang datang ke rumahnya dan merasakan kedamaian yang sama adalah berkat dari Allah. Ia hanya berusaha hidup dengan ikhlas,
dan Allah yang mengatur segalanya. Pada suatu pagi yang cerah, Dika mengunjungi rumah Embok Sarmi untuk berbicara lebih lanjut tentang masa depan. Meskipun nenek itu semakin tua, semangatnya tetap menyala. Dika ingin memastikan bahwa apa yang telah ia pelajari dari Embok Sarmi bisa diteruskan kepada generasi berikutnya, agar kedamaian dan keimanan yang ada di desa ini terus hidup. "Embok," kata Dika dengan penuh rasa hormat, "aku merasa semakin banyak orang yang ingin tahu lebih banyak tentang hidup Embok. Mereka ingin belajar tentang doa, ikhlas, dan bagaimana menghadapi ujian hidup. Aku ingin melanjutkan apa yang Embok ajarkan, agar tidak ada yang melupakan pelajaran hidup yang luar biasa ini." Embok Sarmi menatap Dika dengan senyum yang penuh kebijaksanaan. "Nak, itu adalah warisan yang abadi. Ketika kita berbagi apa yang kita miliki, itu akan terus berkembang. Mungkin aku tidak akan hidup selamanya di dunia ini, tetapi pelajaran hidup yang aku berikan akan terus mengalir, dan itu akan menjadi bagian dari takdir Allah. Jangan pernah berhenti berbagi, dan selalu percaya bahwa Allah akan mengatur segala sesuatu dengan caranya yang terbaik." Dika merasa sangat terinspirasi. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan hidupnya untuk terus meneruskan apa yang telah diberikan oleh Embok Sarmi. Ia merasa bahwa kedamaian yang ada dalam hidup nenek itu, yang telah diwariskan padanya, harus dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Ia ingin menjadi penerus cahaya yang membawa keimanan dan kedamaian bagi banyak orang. "Embok, aku akan menjaga warisan ini dengan baik. Aku berjanji untuk terus mengingatkan orang-orang akan pentingnya doa, bersyukur, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah," kata Dika dengan tekad yang bulat. Embok Sarmi mengangguk pelan. "Nak, jangan pernah lupakan bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita ikhlas, Allah akan menunjukkan jalannya." Dika menatap nenek itu dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Embok Sarmi adalah pelajaran hidup yang sangat berharga, yang akan terus ia bawa sepanjang hidupnya. Ia berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang selalu bersyukur dan selalu berdoa, serta berbagi kedamaian dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak warga desa yang merasakan perubahan dalam hidup mereka. Mereka mulai lebih sering berkumpul, berdoa bersama, dan saling mengingatkan untuk tetap hidup dengan penuh ikhlas dan syukur. Kedamaian yang berasal dari rumah Embok Sarmi kini menyebar ke seluruh desa, dan banyak orang yang merasa diberkahi oleh hidup yang lebih sederhana dan penuh dengan rasa syukur. Embok Sarmi yang sudah semakin tua, melihat bahwa warisannya telah hidup dalam hati banyak orang. Ia merasa sangat puas dan damai, karena ia tahu bahwa hidup yang dijalaninya dengan penuh keikhlasan, doa, dan rasa syukur, kini telah mengubah banyak orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Embok Sarmi berpulang dengan tenang, meninggalkan dunia yang penuh dengan kedamaian yang ia ciptakan. Namun, warisannya terus hidup, berlanjut melalui Dika dan semua orang yang pernah belajar darinya. Kisah tentang rumah yang tetap kering di tengah banjir, tentang bagaimana kehidupan yang penuh dengan keimanan dapat membawa kedamaian, akan selalu dikenang oleh mereka yang pernah merasakannya. Dika melanjutkan perjalanan hidupnya, menjaga warisan yang telah diberikan oleh Embok Sarmi. Dengan langkah yang penuh keyakinan, ia terus berjalan di jalan yang telah Allah tunjukkan, menjadi penerus cahaya yang selalu bersyukur, berdoa, dan berbagi kedamaian dengan orang lain.